Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saya percaya semua kita datang ke tempat ini dengan kerinduan untuk menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan. Saya percaya kita semua tahu bahwa kita ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh bernafas. Bahkan kami boleh duduk di tempat ini Tuhan. Untuk bersyukur, menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih untuk sepanjang pekan ini Tuhan sudah menyertai, menolong, memberkati kami dan membimbing kami, bahkan memberi kami kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kami. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan, tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Penuhi hati kami dengan damai, sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mengalami Engkau pada pagi hari ini. Dan pulang dari tempat ini kami percaya bahwa kami sudah dipulihkan oleh karena hadirat-Mu, oleh karena kuasa firman-Mu, oleh karena sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini, nyanyikan dengan segenap hati kita. Sebab Kau setia, ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memuji-Mu. Amin Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur sebab Kau setia Tuhan. Amin. Kau setia, ku
memujimu, memujimu, karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Mulialah namamu, amin Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Naikkan ucapan syukurmu Bapak Ibu, naikkan ucapan syukurmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur. Apapun yang Bapak Ibu alami, mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan setia Bapak Ibu. Tuhan baik bagi kita semua, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena haleluya, Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji-Mu sebab Engkau baik Bapa. Karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sama-sama kita mau agungkan Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I
bagi Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri pujian yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita diberkati, kita dilindungi, kita diberikan kekuatan dan damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam slide di depan ini, tema kita adalah pesan dan dendam. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 10, sebuah kisah yang sungguh ironis sebenarnya Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya sampaikan. Mari Bapak Ibu menyimak, pembaca ayat akan membacakan ayat di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, tak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk
membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud itu. Amin. Amin. Ya. Gimana Maria, ngos-ngosan? Baru pertama kali baca ayat langsung tak kasih yang panjang. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita mengolah hati Bapak Ibu ya. Ini peperangan yang gak main-main Bapak Ibu. Mengolah hati ini peperangan yang luar biasa. Ya, lebih dari kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tapi mengolah hati ini Bapak Ibu. Ketika kita kalah menghadapi pengolahan hati ini, manajemen hati ini, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Tragis, ironis sekali. Siapa yang gak kenal Daud? Paulus menulis, ya, menyampaikan khotbahnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Bahwa Tuhan itu menyingkirkan Saul karena Tuhan menemukan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kan kata-kata Tuhan menemukan orang yang berkenan di hatinya, dan kemudian dilanjutkan dalam Kisah Para Rasul itu, ia melakukan segala yang kuperintahkan. Bapak Ibu mesti tahu di situ bahwa ayat itu berlaku pada waktu Daud ditemukan Tuhan. Bukan dalam konteks seluruh kehidupan Daud. Berapa istri Daud? 8 Bapak Ibu. Ya, saya tidak melegalkan poligami ya. Bukan poligami. Tetapi Tuhan marah ketika Daud mengambil istri orang Uria itu. Ya. Tuhan tidak berbicara tentang istri Daud yang lainnya, karena istri Daud yang lainnya itu adalah seorang gadis. Abraham punya 3 istri. Semua orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang sempurna. Jadi ketika Daud tidak mampu mengolah hatinya, kita perhatikan di akhir hidupnya. Saya tidak mengatakan bahwa Daud bukanlah orang yang tidak berkenan. Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu Bapak Ibu. Tapi cerita di dalam Alkitab ini menunjukkan bagaimana akhir hidup Daud yang dikuasai dendam kesumat. Pesan, apalagi orang ketika mau meninggal itu disebut wasiat, adalah hal yang lumrah. Sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat kita, bahkan orang percaya. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik. Ya. Ketika kita merasakan, sudah dekat nih waktunya. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Tapi saya tanya istri saya waktu itu, ya. Istri saya nggak merasakan kalau saya punya pesan wasiat ketika saya di ujung tanduk keselamatan tubuh saya ini. Ya, ketika kecelakaan, dari mulut keluar darah, dari hidung keluar darah, dari telinga keluar darah, dan saya kemudian merasakan dinginnya yang luar biasa. Dari kaki itu dingin terus sampai ke ujung ini. Saya katakan, waktuku sudah hampir selesai. Jaga anak-anaknya. Dengan suara lirih Bapak. Saya sudah merasa hampir habis. Tapi kalau Tuhan kemudian memperpanjang usia saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada pesan yang saya sampaikan kepada istri saya, jaga anak baik-baik. Sekarang Daud punya pesan. Dan pesan Daud ada 2 bagian, pesan yang baik dan pesan yang buruk.
Pesan yang baik seperti yang tadi dibaca, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini pesan yang baik. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lakukanlah kewajibanmu. Oke Bapak Ibu. Kalau Daud punya pesan demikian kepada anaknya yang bernama Salomo, mari kita juga ambil bagian ini. Ya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan yang keempat, tetap hidup di hadapan Tuhan dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita terima pesan Daud ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan mudah goyah. Apalagi kita hidup di zaman sosial media ini Bapak Ibu. Begitu kita ngelihat bagaimana orang lain memperdebatkan agama. Bagi mereka yang punya iman yang tidak kuat, tentu mudah sekali terombang-ambing. Iya ya. Tadi malam saya katakan ke istri saya komunikasi dengan Doditan itu. Di malam saya katakan, tapi dia belum jawab kepada saya. Saya katakan seperti yang pertama kali saya pernah debat dengan dia, saya katakan kepada dia, kamu menjadi mualaf karena kamu pandai memanfaatkan situasi di Indonesia. Hidupmu yang dulu susah, dan begitu kamu menjadi mualaf, kamu dipakai di mana-mana. Kamu punya keuntungan banyak. Dari ilmu Kristen, kamu nol. Dari ilmu agama yang kamu yang baru, kamu pun juga nol. Tapi kamu jual mualaf kamu itu untuk mencari keuntungan. Gampang banget. Gampang orang menjadi goyah. Ya. Banyak orang yang berkata, di dalam video-video YouTube itu juga orang berkata, agama nggak penting. Kemudian orang kan bisa berpikir, mulai meninggalkan ritual-ritual keagamaan, mulai meninggalkan kehidupan agama. Kenapa? Karena nggak kuat dan teguhkanlah hatimu. Jadi pesan Daud yang baik ini sungguh baik bagi kita Bapak Ibu. Ini kita manajemen hati kita loh Bapak Ibu. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Lakukan. Saya sangat kagum ketika Daud mampu memanage hatinya di bagian ini Bapak Ibu. Dia tahu kalau sebentar lagi dia akan menempuh jalan segala yang fana. Dia tahu akhir hidupnya, dan firman Tuhan kemudian tadi berkata, kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Begitu selesai mengatakan pesan terakhir, Daud kemudian mati. Saya masih ingat Bapak Ibu bagaimana seseorang itu ketika mau diambil ajalnya itu ya. Saya masih trauma loh. Terus terang Bapak Ibu. Ya, ketika tetangga saya dan kemudian suaminya berkata setelah Pak RT datang kepada saya, mari Pak Rudi kita bawa ibu ini. Dan kemudian suaminya datang, saya menawarkan kembali bagaimana? Iya Pak, segera Pak, kita bawa. Saya masih trauma Bapak. Karena saya melihat akhir hidup dia di mobil saya. Akhir hidup dia di mobil saya. Sekarang bagaimana kita mengakhiri hidup kita ini sampai pada garis akhir dengan baik.
Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu tentang akhir hidup kita ini, Bapak Ibu. Seorang pendeta di Banyuwangi, karena saya ngurus Departemen Sosial dan Diakonia mengenai kematian, selesai khotbah, dia duduk dan kemudian meninggal. Enggak ada gejala-gejala dia sakit. Begitu doa berkat disampaikan, kemudian dia duduk, habislah waktu yang Tuhan berikan. Bisa terjadi pada kita. Kapanpun Tuhan panggil. Kalau Tuhan panggil pada waktu kita mampu mengolah ke hati ini, Tuhan kan berjanji. Tuhan sendiri yang berjanji. Menyambut seorang hamba yang setia. Engkau hambaku yang setia. Tapi pada waktu kita gagal mengolah hati kita ini, Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Walaupun itu kemudian orang itu mengklaim berbantahan dengan Tuhan. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Artinya melakukan banyak perkara yang begitu hebat. Tapi tetap Tuhan katakan, keputusan Tuhan itu absolut. Kalau Tuhan sudah katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tentu Tuhan punya alasan kenapa orang ini berbuat jahat. Karena nggak mampu Bapak Ibu. Nggak mampu mengolah hati sampai dengan akhir hidupnya. Ini lihat ini. Kita lihat setelah pesan baik kemudian dikatakan di dalam ayat yang kelima. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab. Yoab ini panglima perangnya. Daud punya beberapa panglima. Salah satunya bernama Yoab, anak Seruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yaitu Abner dan Amasa. Bapak Ibu bisa baca kisahnya pembunuhannya dalam 2 Samuel 3 ayat yang ke-27 itu. Rupa-rupanya terjadi persaingan di antara panglima itu. Yoab kemudian manggil, Abner. Ya, dalam bahasa Ibrani ya. Hei Abner, kadia heula. Kumaha damang? Abner jawab, pangestu. Enggak Bapak Ibu, yang Bapak Ibu nyari di Alkitab sampai Tuhan Yesus datang enggak ada itu. Tapi dia panggil, kemudian ngobrol. Ketika ngobrol kemudian dihuluskan pedangnya itu. Dia. Begitu pula dengan Amasa. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah itu, Amasa ini sebenarnya tahu. Ya, beda dengan pembunuhan yang dilakukan Yoab kepada Abner. Yoab pegang pedang. Yoab itu pegang pedang. Kemudian memanggil Amasa. Dikatakan di dalam kisah itu ya, dalam 2 Samuel itu dikatakan, tetapi Amasa tidak berhati-hati ketika melihat Yoab memegang pedang. Dan kemudian dibunuhlah Amasa. Daud tahu itu. Tapi kita lihat sebuah pesan yang tidak baik. Ya. Pesan yang baik yang lain lagi yaitu ketika Daud tahu akan kebaikan Barsilai. Kebaikan orang dia tahu. Dan kemudian dia berkata kepada Salomo, Salomo, ada seorang yang bernama Barsilai. Ketika saya dikejar-kejar oleh kakakmu yang bernama Absalom, dia menyediakan fasilitas kepadaku. Dia sediakan makanan, dia sediakan tempat tidur, dia sediakan
kemah gitu ya, dia sediakan semua. Jangan lupa ya, keluarga Barzilai kamu pelihara. Ini pesan Bapak Ibu Saudaraku, pesan baik yang sama seperti pesan yang tadi Bapak Ibu. Kita ambil yang baik. Daud tidak lupa kebaikan orang. Daud tidak lupa. Ya. Kadang kita lupa Bapak Ibu. Ketika kita sukses kita lupa banyak orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya, saya tidak mengungkit-ungkit, ini menjadi pelajaran saja buat Bapak Ibu ya. Ada orang yang saya tolong. Ada orang yang saya tolong ketika dalam kesusahan saya tolong. Begitu dia naik, begitu dia naik kemudian diberkati. Saya enggak mengharapkan berkatnya itu, sama sekali enggak. Tapi say hello. Ya. Dia lupa itu. Daud ingat, Daud mampu dalam hal ini mengolah hatinya. Mengolah hatinya dia mampu. Bahwa ada orang yang pernah berbuat baik. Dan kemudian dia menurunkan itu kepada anaknya. Supaya Salomo memelihara. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jangan pernah melupakan kebaikan orang. Amin. Ini pesan. Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Tapi berusahalah melupakan kejahatan orang. Jangan dibalik. Walaupun yang sering itu kondisi terbalik ini. Kejahatan itu lebih melekat di hati kita, di pikiran kita, dibandingkan dengan kebaikan. Wah, sampai kapanpun dia melekat. Tapi itu bagian ini menjadi pelajaran kita. Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Ya. Kita lihat pesan yang berisi dendam. Pesan untuk membunuh Yoab. Pesan untuk membunuh Simei. Siapa yang bunuh? Bukan Daud. Siapa yang membunuh? Salomo. Apa maknanya Bapak Ibu? Bapak Ibu gak balas. Bapak Ibu tidak melakukan yang jahat. Sama seperti Daud. Daud tidak melakukan yang jahat terhadap Yoab. Tapi Daud mengirim pesan. Kadang kita ini punya kebencian terhadap seseorang, Bapak Ibu. Bukan kita yang balas. Tapi kita punya pesan kepada anak, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita yang sebenarnya tidak tahu masalah itu. Dan akhirnya orang itu membenci dia. Karena kita yang memberikan pesan. Baik pesan secara verbal ya, secara perkataan. Aku ini sebenarnya benci loh pada dia. Kamu jangan bergaul dengan dia loh ya. Padahal anaknya ini nggak tahu apa-apa. Anaknya nggak tahu apa-apa, tapi kemudian anaknya ini menjadi benci karena perkataan kita. Pesan kita. Seperti penyakit menular. Sebenarnya orang nggak tahu apa-apa. Tapi karena kita yang menyampaikan pesan itu, maka kemudian menjadi kebencian. Sama seperti Salomo. Salomo dikatakan Tuhan apa? Ini orang bijak. Orang bijak. Waktu Tuhan berkata, aku dapati sama seperti Daud ketika Tuhan mendapati Daud.
Tuhan katakan, ini orang yang berkenan kepadaku. Kisah Para Rasul 13 tadi, ayat 22. Orang yang berkenan kepadaku. Pada saat itu, ketika Daud dibandingkan dengan Saul, karena Saul pada saat itu sudah rusak hidupnya. Dia menyembah berhala, dan kemudian Tuhan menyingkirkan menyingkirkan Saul, dan kemudian Tuhan katakan, aku dapati seorang yang berkenan kepadaku. Dalam konteks waktu itu, dibatas itu Bapak Ibu, dibatas Saul disingkirkan Tuhan. Tapi selebihnya Bapak Ibu bisa melihatnya, selebihnya. Ada beberapa kisah di dalam kehidupan Daud yang betul-betul melukai hati Tuhan. Ya, bahkan di akhir hidup Daud, sebelum Yoab ini kemudian disingkirkan oleh Salomo, Daud kemudian berkata kepada Yoab, Yoab, hitung semua pasukan. Yoab kemudian berkata, tidak baik raja, jangan lakukan itu. Tapi kemudian dipaksa oleh Daud untuk menghitung pasukannya. Untuk apa? Untuk menunjukkan superior, untuk menunjukkan bahwa hebat Daud. Dia punya pasukan yang hebat. Maka dihitunglah pasukan itu dari Betseba sampai ke Dan. Ya, dari suku ke suku dihitung. Begitu selesai dihitung, baru kemudian Daud menyadari. Maka berdebar-debar hatinya Daud, dan kemudian Daud berkata, sungguh aku telah berbuat dosa kepada Allah. Apakah ini orang yang berkenan kepada Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Dan kemudian Daud diperhadapkan pada 3 pilihan. Karena kamu berdosa, sekarang pilih 3 pilihan. 3 hari lamanya orang Israel diserang oleh penyakit yang bernama sampar. Pilihan yang kedua, 3 bulan lamanya kamu dikejar-kejar musuh. Pilihan yang ketiga, 3 tahun lamanya kelaparan terjadi. Pilih. Gara-gara muncul dalam niat hati Daud yang tidak bisa memilih di akhir hidupnya. Ini sebagian daripada akhir hidup Daud di akhir hidupnya. Tuhan tahu, enggak orang lain mungkin tidak tahu hatinya Daud, tapi Tuhan tahu. Engkau sombong. Daud kemudian berkata, kalau saya memilih 3 bulan dikejar-kejar musuh, Tuhan dipermalukan. Kalau saya memilih kelaparan terjadi, maka tidak mau dia akan cari perlindungan pada bangsa-bangsa lain. Tuhan dipermalukan. Itulah sebabnya Tuhan, aku pilih 3 hari lamanya penyakit sampar terjadi. Karena langsung berhubungan dengan Allah dan tidak menyangkut manusia lain. Dan akhirnya terjadilah demikian. Hanya karena tidak mampu memanage hati. Muncul sombongan. Begitu pula dengan Salomo, Bapak Ibu. Salomo mengawali dengan suatu hal yang baik. Allah sendiri berkata, aku dapati orang yang bijaksana. Orang yang berhikmat. Tapi lihat ini, ketika dia menerima pesan dari Daud, memang tidak langsung dilakukan, perlu waktu. Sampai muncul kesempatan, dia membunuh Yoab. Ketika dia dapat kabar dari orang Israel, Yoab masuk ke bait Allah. Yoab masuk ke bait Allah. Maka langsung Salomo kemudian mendatangi. Ya. Sekali lagi, bukan Salomo yang membunuh, tapi kemudian dia menyuruh pasukan lainnya, penggal kepalanya. Padahal pada saat itu Yoab kemudian memegang, kalau di dalam bait suci itu kan ada
misbah ya, ada misbah. Di misbah itu ada di pojok-pojoknya itu ada tanduk, kemudian dia pegang. Dia tahu itu. Sampai di sini aku sebentar lagi mati, kata Yoab. Dan kemudian dipenggal kepalanya atas perintah dari Salomo. Bapak Ibu Saudaraku, betapa hebatnya ya. Betapa hebatnya kebencian kita itu menjadi penyakit yang menular. Akhirnya bisa menular kepada keluarga. Kalau kita punya kebencian dengan tetangga, anak-anak kita tadinya main dengan baik dengan tetangga itu, bisa benci loh. Gara-gara bapaknya berantem sama, bisa benci. Apalagi kalau di gereja ini, ya ada yang benci kepada dia, yang lain gitu benci gitu ya. Kemudian disampaikan, aku nek loh lihat itu. Bisa jadi kemudian dia membenci juga, padahal nggak tahu apa-apa. Begitu pula dengan pesan untuk membunuh Simei. Simei ini, kalau Bapak Ibu tadi membaca, pertama mengutuki Daud. Ya, mengutuki Daud. Simei ini keluarga dari Saul yang marah ya karena dibunuh ini oleh Daud. Kemudian dia mengutuki. Kemudian Simei ini berbuat baik. Berbuat baiknya Simei ini bukan karena tulus berbuat baik. Tapi berbuat baik ini karena sikap oportunis, kesempatan. Munafik gitu ya. Sehingga tadi dikatakan, jangan biarkan orang ubanan itu turun ke dalam dunia orang mati dengan baik. Buatlah turun orang ubanan ini dengan berdarah-darah. Sebegitunya Daud memberikan perintah kepada Simei, kepada Salomo untuk membunuh Simei. Dan akhirnya memang dieksekusi Bapak Ibu. Salomo melaksanakan pesan Daud dengan membunuh 1 Raja-Raja 2 ayat 29 sampai 34. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian juga Salomo melaksanakan pesan Daud untuk membunuh Simei, tapi bukan dengan membunuh ya. Sebenarnya dia tidak punya rencana untuk membunuh secara jasmani dipenggal gitu, enggak Bapak Ibu. Tapi dengan rumah tahanan. Salomo berkata kepada Simei, Simei, aku buatkan tempat rumah di Yerusalem. Tapi ingat ya, jangan pergi kemana-mana. Kalau kamu pergi kemana-mana, kamu mati. Kata Simei, oke, terima kasih. Bertahan berapa tahun Bapak Ibu? Kalau nggak salah 2-3 tahun ya, 2 atau 3, saya lupa cerita di situ. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 36, 43 dan 46. Ya, bertahan tapi kemudian keluar. Ketika keluar, kemudian Salomo berkata, panggil Simei. Kenapa engkau melanggar perintahku? Sebenarnya Salomo itu ingin Simei itu mati dalam rumah tahanan. Tapi karena melanggar kemudian dipenggal kepalanya. Dari mana? Dari pesan yang berisi dendam. Pesan ini dapat kita artikan sikap hidup kita Bapak Ibu. Walaupun tadi saya katakan pesan itu kan kalau dalam konteks di cerita ini kan pesan itu kan wasiat ya. Ya kan? Sebelum mati kan. Tetapi pesan ini bisa berarti juga sikap hidup kita yang menunjukkan dendam kebencian sehingga menularkan dari Daud kepada Salomo, dari Salomo kepada pasukannya untuk membunuh. Kalau pasukan yang membunuh ya memang Bapak Ibu tidak punya daya. Karena Salomo adalah raja, maka dia melakukan perintah. Berarti kalau dari sisi hukum pada saat itu ya yang membunuh adalah Salomo. Memang Daud tidak membunuh, tapi Daud memberikan pesan.
Sikap hidup kita kadang-kadang menularkan kepada orang lain satu kebencian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu adalah pesan Daud kepada Salomo, Salomo kepada orang lain, yang adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Amsal 20 ayat yang ke-22. Tolong Maria dibacakan. Amsal 20 ayat yang Amsal 20 ayat yang ke-22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Amsal 20 ini berkata, Bapak, Ibu, saudaraku, jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kamu balas. Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Jangan balas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita ini diselamatkan jiwa kita, Bapak Ibu. Urusan membalas urusan Tuhan. Tapi bagian kita adalah memberkati orang yang menyakiti kita. Ini bagian yang sulit, Bapak Ibu. Ya, karena kita harus berdoa bagi orang yang menyakiti kita, yang berbuat jahat. Itu perintah dari Tuhan Yesus kepada kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jika orang lain menampar pipimu, kasih pipi yang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa pesan Tuhan Yesus kepada kita? Mari kita baca bersama-sama ya pesan ini di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama pesan Tuhan Yesus ini. Ini adalah disebut sebagai pesan atau amanat agung atau the Great Commission. Ya, pesannya demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Jadilah saksi Tuhan, Bapak Ibu. Jadilah berkat bagi orang lain. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, jangan terpengaruh oleh orang sekitar kita yang punya kebencian. Jangan tertular kebencian dengan kebencian yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala kita, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
piciknya kami Tuhan, ketika kami lebih ingat akan kejahatan orang daripada kebaikannya. Pagi hari ini Engkau menegur dan menasihatin kami Tuhan, untuk kami selalu ingat kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, dan menutup rapat-rapat kejahatan-kejahatan orang lain Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, bukan dengan rasa kebencian, bukan dengan rasa dendam. Kami buang jauh semuanya itu Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami datang di dalam berkat Tuhan, kami pulang pun di dalam berkat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Engkau telah melawat kami dengan nasihat-nasihat-Mu, dengan pesan-pesan penting Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, buat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ibadah secara online. Engkau Tuhan Allah, berkatilah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ini. Berkati dalam usaha pekerjaannya, berkati di dalam sekolahnya, bahkan permohonan-permohonan yang baik di mata Engkau Tuhan. Engkau mengabulkan seru doa mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati keluarganya, bahkan keluarga besar, anak, cucu, menantu dimanapun berada, ada di dalam kuasa penyertaan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari celaka, Kau jauhkan dari segala kerugian, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus sebagai tanda meterai bahwa anak-anak-Mu ini adalah milik Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Ku bersuka atas perbuatanmu, selama yang ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Beri pujian yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.